Shalom, selamat pagi. Seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini, maupun semua Bapak Ibu, yang saat ini juga sudah terhubung melalui channel YouTube. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, untuk setiap kita datang beribadah kepadanya. Bapak Ibu mengambil waktu untuk bersaat teduh.
Kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua yang bisa beribadah saat ini adalah orang-orang yang berbahagia karena masih diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bertemu dengannya dalam persekutuan kita bersama. Adakah ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan memasuki bulan Februari ini? Adakah kasih di hati kita untuk saudara seiman yang bersama-sama dengan kita saat ini? Dan terutama, adakah kasih itu untuk Allah kita? Karena itulah ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Tuhan. Semua kita dipanggil Tuhan untuk beribadah saat ini. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri meresponi panggilan Tuhan. Dalam panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan dengan sikap rendah hati kita dan juga sebuah pengakuan yang sungguh kepada Tuhan bahwa saat ini kita memulai ibadah kita di bawah pertolongan Tuhan kita dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ibadah, kebaktian umum, dan juga perjamuan kudus kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Semua umat Tuhan, mari puji Dia di dalam ibadah kita saat ini. Hanya namanya yang kita tinggikan dan agungkan. Umatnya puji Dia, haleluya. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Ada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, kasih-Nya berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, bekalan kasih-Nya, haleluya, amin. Mari kita puji Sang Kristus, mari bergemar, jiwa kita memuji Tuhan. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji-Nya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik, menjadi berkat. Kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Karena itulah ibadah yang sesungguhnya. Kesempatan bagi kita melalui hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Namun dari banyak waktu yang Tuhan berikan, kegagalan, dosa, pengkhianatan kepada Tuhan, itu yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar.
Masih ada waktu yang kembali Tuhan berikan saat ini untuk kita datang di hadapannya. Bawa setiap beban dosa kita, akui dan minta Tuhan membereskannya. Ruang pengakuan dosa menjadi ruang yang penting di dalam ibadah kita. Pakailah waktu ini untuk secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Terbuka di hadapannya dan mohon pertolongannya. Masing-masing kami saat ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak membawa orang lain. Kami membawa diri kami. Karena masing-masing kami tahu kami butuh pengampunan dari Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kau yang tahu kami. Semua terbuka di hadapan-Mu. Kami bisa menutupinya dengan pelayanan-pelayanan kami. Kami bisa berkata-kata yang rohani sekali. Kami bisa bersikap manis di depan banyak orang. Kami bisa menampilkan yang terbaik dari diri kami kepada orang banyak. Tapi apa yang bisa kami sembunyikan dari-Mu Tuhan? Ada Tuhan. Kau mengenal masing-masing kami, keburukan kami, kegagalan kami, kepalsuan kami. Kau mengenal kami, bahkan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun Kau tahu apa yang kami lakukan Tuhan. Bahkan di dalam pikiran kami, yang kami yakini hanya kami yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Engkau tahu. Apakah yang bisa kami sembunyikan dari-Mu, Pencipta yang ajaib? Tidak ada Tuhan. Ini kami. Kau mengenal setiap keburukan, dosa, pelanggaran kami. Ampuni kami kalau Tuhan jijik dengan pelayanan kami, dengan ibadah kami, dengan kepalsuan kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu bersikap seperti orang yang beribadah. Tapi kami tidak melakukan apa yang Kau inginkan. Kami tidak jadi berkat. Ampuni kami Tuhan. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Selidiki kami. Nyatakan apa yang Kau ingin nyatakan Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Supaya kami layak jadi persembahan yang hidup. Supaya kami layak untuk menikmati perjamuan kudus nanti. Izinkan kami mengingat betapa berharganya waktu-waktu kami bersama-Mu. Supaya kami tidak bermain-main dengan ibadah kami, dengan hidup kami. Doa kami, berbelas kasihanlah bagi kami Tuhan. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Setiap hati yang hancur dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan,
Percayalah, Dia Bapa yang penuh kasih, anugerahnya tersedia bagi kita. Inilah berita anugerah bagi kita semuanya. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Mari terus memperbarui komitmen kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Sama-sama kita akan membaca komitmen kita. Dari 1 Samuel 12 ayat 24 yang berbunyi demikian. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Silahkan duduk kembali jemaat Tuhan. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan mengenal ibadah yang sejati. Tuhan tahu ibadah yang palsu. Mari melalui kebenaran firman Tuhan, kita semakin dimurnikan supaya hidup kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah arti hidup yang sesungguhnya. Sama-sama berdiri. Berbahagialah setiap kita yang Tuhan mendapati bahwa hidup kita adalah ibadah yang sejati, yang berkenan kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang hidup beribadah. Orang yang hidup beribadah.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Yaitu benar ya Tuhan, ibadah sejati adalah ibadah yang disertai hati yang merendahkan dan sujud di hadapan-Mu. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai dengan kasih kepada Engkau maupun dengan sesama kami. Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan itu, biarlah kami boleh menjalankan ibadah kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, yaitu ibadah yang disertai dengan kasih kepada Engkau maupun dengan sesama kami. Tuhan, jikalau kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan bersabda melalui hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk memahami akan setiap firman Tuhan yang akan diberitakan. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap diri kami untuk melakukan firman yang diberitakan pada saat ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, seperti minggu yang lalu kita diingatkan sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan mengenai pengikut Kristus, atau apakah kita pengikut Kristus atau kita hanyalah fansnya Kristus. Kemarin sudah banyak dijabarkan oleh Musa Wahyudi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kesalehan palsu dan kesalehan sejati. Kesalehan yang seharusnya dimiliki oleh followernya Tuhan, followernya Kristus. Kalau kita berbicara mengenai sejati atau asli dan juga palsu, maka kita pasti akan menemukan banyak hal di sekitar kita mengenai asli atau palsu. Seperti hal yang saya bawa pada saat ini, yaitu saya punya jus yang mengatakan bahwa jus ini dari buah dari alam. Dan ketika saya melihat komposisinya, di sini dikatakan bahwa jus ini dengan buah jeruk, dengan bulir jeruk 18,9%. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apakah ini jusnya asli atau enggak? Jusnya asli atau enggak? Asli. Ada yang mengatakan asli. Bisa dikatakan asli. Karena 18,9%-nya adalah dari jeruk. Tetapi tidak sepenuhnya ini asli. Karena ada campurannya, ada tambahan pemanisnya, ada penambah rasa jeruknya. Jadi ini bisa dikatakan tidak sepenuhnya asli. Tetapi di dalamnya ada keasliannya. Berbeda dengan jeruk buah yang saya bawa ini. Kalau jeruk ini namanya asli. Mau saya peras, mau saya buat jus, asli jeruk. Kandungannya juga sama. Menurut penelitian tetap sama, jeruk. Dan tidak ada penambahan bahan-bahan yang lainnya. Nah, begitu juga ketika kita membicarakan tentang kesalehan palsu dan sejati. Apakah yang dimaksud kesalehan palsu itu benar-benar kesalehan yang tidak mengenal ritual keagamaan, atau kesalehan palsu itu mengenal tapi, nah itu kita akan menguliknya, atau kita mau belajar bersama-sama pada hari ini
Saya ajak pada saat ini kita buka dari kitab Yesaya 58, kita mau renungkan dari ayat pertama sampai ke 12. Kita baca Yesaya 58 ayatnya yang pertama sampai ke 12. Akan saya bacakan Bapak Ibu, Yesaya 58 ayatnya yang pertama. LAI memberi judul Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sejauh ini Bapak Ibu pembacaan kita dari kitab Yesaya 58 ayatnya yang pertama sampai ke 12. Dari bagian perikop ini sangat jelas bagaimana kitab ini menjabarkan mengenai kesalehan yang palsu dan yang sejati. Nah, seperti tadi gambaran yang saya ceritakan bahwa jus ini memang mengandung buah asli, tetapi tidak sepenuhnya dia adalah buah yang asli. Dan itu berbeda dengan jeruk yang benar-benar asli ini. Gambaran ini adalah gambaran di mana kehidupan kesalehan sebagai kesalehan yang palsu adalah kesalehan yang
di dalam kehidupan pribadi orang yang percaya, yang mengatakan dirinya percaya, tetapi tidak sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Di sini digambarkan kesalehan palsu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan berdoa, memiliki kehidupan puasa, dia mendengarkan firman Tuhan, dia datang ke rumah ibadat untuk beribadah, dia melakukan semuanya itu. Tetapi hanya sebatas tindakan keagamawian. Hanya sebatas berdoa, hanya sebatas mendengarkan firman Tuhan, hanya sebatas setiap Sabat datang ke gereja. Bagaimana dengan kehidupannya sehari-hari, Bapak Ibu? Orang dengan kesalehan palsu digambarkan walaupun dia mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan setiap hari, mengenal hukum-hukum Tuhan, mencari hukum-hukum Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia bekerja, dia menekan pegawainya, dia menekan karyawannya. Digambarkan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi apa? Melakukan sekehendak hatimu. Yang diutamakan adalah kepentingannya sendiri, keuntungannya sendiri. Tidak peduli dengan para pegawainya. Atau kesalehan yang palsu di dalam kitab ini digambarkan sebagai orang-orang yang mengaku percaya, tetapi ketika dia melakukan ibadah di hari Minggu, tetapi di hari biasa atau di dalam kehidupannya sehari-hari, dia tetap berbantah-bantah, dia tetap berkelahi. Di dalam sikapnya kepada orang lain, dia bisa memukul orang lain. Dia bersikap semena-mena sendiri. Berita buruknya adalah ketika kita melakukan ini, ketika orang memiliki kesalehan palsu ini, maka Tuhan tidak berkenan. Celakanya adalah walaupun dia beribadah, walaupun dia berpuasa, walaupun dia berdoa, tetapi Tuhan tidak mendengar suara dan seruan orang-orang ini. Walaupun dia dipuji oleh orang-orang masyarakat pada waktu itu. Dia orang yang rajin beribadah. Dia orang yang religius. Karena di dalam setiap perkataannya, Tuhan memberkati engkau. Tetapi di dalam sikapnya melukai orang lain. Melukai keluarganya. Melukai pegawainya. Tuhan tidak berkenan. Bukankah hal ini sama seperti orang-orang Farisi yang digambarkan atau diceritakan sebagai orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang tahu hukum Tuhan, tetapi dicela oleh Tuhan Yesus? Orang-orang Farisi yang taunya hanya menghakimi, muridmu tidak mencuci tangan, muridmu tidak menjalankan hari Sabat. Kenapa kamu menyembuhkan di hari Sabat? Bukankah orang-orang Farisi dikenal oleh bangsanya sebagai orang-orang yang beragama? Orang yang selalu berdoa di tengah jalan. Orang-orang yang ada di rumah-rumah ibadat. Tetapi Tuhan Yesus mencelanya. Bukankah hal ini sangat celaka, Bapak Ibu? Allah menghendaki setiap orang-orang yang mengikuti Dia, orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah, memiliki kesalehan yang sejati. Seperti apa kesalehan sejati itu? Orang-orang yang mengikut Tuhan dan memiliki kesalehan sejati berarti
Dia berdoa, dia beribadah, dia berusaha mengenal hukum-hukum Tuhan. Tetapi semuanya ini berkorelasi lurus dengan kehidupannya hari lepas hari. Ketika hari Minggu atau hari Sabat ke gereja, ketika siap hari berdoa, ketika siap hari membaca firman Tuhan, ketika siap hari bersaat teduh, dia lakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Di dalam kehidupan pekerjaannya, dia memperhatikan kepentingan karyawannya, memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dia berusaha menciptakan damai itu. Itulah kesalehan yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi bukankah melakukan ini adalah hal yang sulit, Bapak Ibu? Bahkan mungkin kita bisa berseru pada Tuhan, Tuhan, ini sangat sulit untuk kulakukan. Bukankah banyak orang atau seringkali aku itu bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan harapanku. Tuhan, tahu nggak, dia itu sangat menjengkelkan aku. Bukankah sebagai orang-orang percaya juga akan dipertemukan dengan orang-orang seperti ini? Kenapa? Bukankah masing-masing orang diciptakan Allah dengan keunikannya sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin satu orang memenuhi kriteria atau harapan orang lain. Seperti halnya kalau kita mau merenungkan, kenapa di dalam sebuah keluarga atau di dalam setiap relasi, baik pertemanan atau pekerjaan, kenapa seringkali ada konflik? Bukankah semuanya itu didasarkan pada perbedaan karakteristik orang tersebut? Makanya ada konflik. Ketidaksesuaian harapan yang dimiliki satu dengan yang lain. Dan tidak jarang kita ingin memaksakan keinginan kita, kriteria kita kepada orang lain. Atau seringkali tanpa kita sadari, kita ingin orang lain berbuat seperti yang kita kehendaki. Tetapi ketika kita membicarakan mengenai tidak boleh menunjuk orang, bukan berarti di sini kita tidak menegur orang lain ketika orang lain berbuat salah. Tuhan ingin menghendaki ketika kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan ingin ketika kita mengatakan bahwa kita percaya dan kita mengikut Kristus, berarti di dalam kehidupan kita hari demi hari kita meneladani sikap Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang Dia adalah Allah telah turun ke dalam dunia dengan kerendahan hati memberikan keteladanan kepada setiap diri kita bagaimana bersikap dan bertingkah laku. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bagaimana Dia menghargai orang tuanya, bagaimana Dia membangun para muridnya? Terlebih lagi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap murid-muridnya bagaimana bersikap kepada orang-orang yang menolak Dia. Bukankah secara manusia akan mengatakan ketika bertemu dengan orang yang menolaknya, aku akan jauh daripadamu, aku akan membalas kamu. Bukankah itu hal yang normal? Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang dilakukan Tuhan Yesus, Dia mengampuni orang-orang ini. Bahkan di atas kayu salib Dia mendoakan orang-orang yang menolaknya. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Apakah kita sanggup untuk melakukannya, Bapak Ibu? Ketika kita ditolak, ketika kita tidak disukai oleh orang lain, kita sanggup mengatakannya, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu bahwa perbuatan itu melukaiku. Mereka tidak tahu bahwa perbuatan itu salah karena bertentangan dengan firman Tuhan. Sanggupkah kita mengatakannya? Sanggupkah kita meneladani Tuhan Yesus ketika kita menunjukkan kesalehan kita di dalam kehidupan kita? Ketika kita bertemu orang-orang yang menolak kita, kita tetap tersenyum, memberikan senyuman yang ramah. Kita tetap menyapa mereka. Sanggupkah kita? Tetapi itulah yang dipanggil atau menjadi panggilan bagi setiap diri kita. Tuhan tidak menghendaki kita melakukan tindakan seturut dengan duniawi. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita sebagai orang-orang percaya meneladani Kristus. Tuhan menghendaki kita supaya kita menunjukkan kesalehan yang sejati itu. Tuhan menghendaki ketika kita mengatakan I love you Lord, itu selaras dengan kita mengatakan aku mengasihi sesamaku manusia. Sesamaku berarti bukan hanya orang yang menyenangkan aku, bukan hanya orang yang menyukakan aku, tetapi termasuk orang-orang yang tidak menyenangkan aku, yang melukai aku, yang membenci aku. Itulah panggilan setiap diri kita. Bapak Ibu, ketika kita tidak sanggup, ketika kita menghadapi tantangan, ingatlah bahwa kita tidak pernah sendiri. Kesalehan yang sejati ditunjukkan ketika kita mengusahakan berbuat baik. Ketika kita mengusahakan untuk kita selalu berkata-kata yang membangun. Ketika kita berusaha untuk tersenyum dengan orang lain. Tetapi ada masanya kita tidak sanggup. Datanglah kepada Tuhan. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu untuk melakukan perbuatan baik itu. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup. Aku butuh pertolonganmu dan kekuatanmu untuk melakukannya. Aku butuh Engkau mampukan supaya aku bisa tetap berbuat baik terhadap orang ini. Aku butuh kekuatanmu untuk bisa menerima suamiku. Aku butuh kekuatanmu untuk aku bisa menjalankan kehidupanku sebagai seorang istri, sebagai seorang mama. Tolong aku Tuhan ketika aku menghadapi rekan kerja yang mungkin sulit untuk bekerja sama dengan aku. Bahwa semuanya itu dalam doa. Bukankah itu yang diingini oleh Tuhan? Tuhan menghendaki supaya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menunjukkan kasih kita menunjukkan keadilan kita. Tuhan menghendaki kita supaya kita mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, ada berita baiknya. Ketika kita memiliki kesalehan sejati itu, ada berita baiknya atau janji Tuhan yang diberikan bagi setiap diri kita, saya dan Bapak Ibu semua sebagai orang-orang percaya, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang yang saleh sejati. Yang pertama berita baiknya adalah ketika kita memiliki kesalehan sejati, ketika kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan,
maka Allah akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap diri kita. Dan yang kedua, janji Tuhan yang dapat kita pegang adalah ketika kita menjalankan kesalehan sejati itu, ketika kita memiliki kesalehan sejati itu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kehidupan kita yang sebelumnya hancur, kehidupan kita yang sebelumnya digambarkan di dalam kegelapan, Tuhan pulihkan semuanya itu. Ketika kita memiliki kesalehan sejati, maka sang terang itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kesalehan sejati itu, maka kita akan dipergunakan oleh Tuhan menjadi terang bagi dunia. Ketika kita memiliki kesalehan sejati, maka kita yang sebelumnya dahaga, kita yang sebelumnya seperti tanah yang kering, maka kita di saat yang sama ketika kita memiliki kesalehan sejati itu, maka Tuhan akan memberikan air kehidupan itu. Maka Tuhan akan mengalirkan air itu di dalam kehidupan kita sehingga dahaga itu akan hilang. Ketika kita memiliki kesalehan sejati, maka Tuhan akan membangun kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah batu penjuru dan kita adalah bata atau bagian bangunan yang akan dipergunakan oleh Tuhan. Asalkan ketika kita mendapatkan anugerah itu, kita berpaut kepada Tuhan. Kita bersedia menjadi bagian bangunan itu. Maka Tuhan akan memakai kita untuk menjangkau orang lain. Supaya orang lain yang masih belum mengenal Tuhan bisa menjadi bagian bangunan yang sama dengan kita, bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Bersediakah kita menjalankannya, Bapak Ibu? Tuhan memanggil setiap diri kita untuk menjalankan kesalehan sejati. Kesalehan yang selaras antara kasih antara Allah dengan kasih kepada manusia. Kesalehan sejati yang dapat kita nyatakan dengan kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita, mengasihi musuh kita, sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah. Jadi kita bisa bercermin, sudahkah kita memiliki kesalehan sejati itu? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Ketika kita sudah bisa menjawab, ya aku mengasihi sesamaku manusia, maka sudah pasti kita bisa mengasihi Allah. Bukankah Allah mengatakan, bagaimana engkau bisa mengasihi aku jika engkau tidak bisa mengasihi sesama manusia yang kelihatan? Bukankah omong kosong ketika kamu mengasihi, ketika engkau mengatakan, I love you Lord, tetapi engkau tidak mengasihi keluargamu, teman-temanmu, atau orang-orang yang dipercayakan di dalam hidupmu. Marilah kita boleh berproses di dalam Tuhan untuk menjalankan kesalehan sejati ini. Marilah kita mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan memampukan setiap diri kita, supaya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memiliki kesalehan sejati itu.
marilah kita boleh belajar memberikan yang terbaik di dalam hidup kita kepada orang lain. Proyek ketaatan kita pada minggu ini, saya mohon Bapak Ibu untuk memikirkan apa hal yang paling Bapak Ibu harapkan orang lain lakukan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Pikirkan satu hal apa yang Bapak Ibu harapkan, baik dari suami, anak, rekan kerja, atau orang lain, untuk mereka lakukan terhadap diri kita. Kalau sudah dapat, saya minta apa yang Bapak Ibu harapkan untuk orang lain lakukan terhadap Bapak Ibu, lakukan terlebih dahulu hal itu kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada rekan kerja, kepada tetangga kita, kepada siapapun. Contoh, ketika Bapak Ibu mengharapkan supaya orang lain bersikap ramah, maka awali terlebih dahulu dari diri kita untuk kita ramah terhadap orang lain. Berikan senyuman, berikan ketika kita mau minta tolong, katakan tolong, terima kasih. Itu adalah contoh-contoh yang dapat kita lakukan. Nah, apa yang Bapak Ibu harapkan? Bapak Ibu ingin dicintai, Bapak Ibu mengharapkan suami mengatakan I love you, aku mengasihimu. Lakukan terlebih dahulu Bapak Ibu. Awali perubahan dari diri kita sendiri. Tetapi jangan andalkan hanya kekuatan kita. Lakukan perubahan itu bersama dengan Tuhan. Yang berarti ketika kita berjuang melakukannya, bawalah itu di dalam doa, di dalam setiap relasi kita dengan Tuhan, setiap hari dan setiap saat. Ketika kita merasa tidak mampu untuk menghadapi orang lain, ketika kita ingin melarikan diri, ketika kita ingin supaya kita menjauh dari orang itu, datang sama Tuhan di saat itu untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami ya Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu, yang telah Engkau berikan anugerah keselamatan, yang telah Engkau berikan anugerah untuk kami boleh diakui sebagai pengikut Kristus. Tuhan, tolong kami di dalam pergumulan hidup kami untuk menjalankan kesalahan sejati itu. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh setia di dalam ibadah kami, di dalam doa kami. Berikan kerinduan pada setiap diri kami untuk kami setiap hari boleh merenungkan firman Tuhan. Berikan kerinduan kepada setiap diri kami dan pemahaman pada setiap diri kami mengenai hukum-hukum-Mu akan kehendak-Mu. Tetapi jangan berhenti sampai di situ ya Tuhan. Tolong setiap diri kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Tolong kami untuk ketika kami mengasihi keluarga kami, anak kami, suami atau istri kami, maupun orang tua kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami berkata-kata kepada orang lain, biarlah setiap perkataan ini boleh menjadi perkataan yang membangun orang lain. Boleh menguatkan orang lain, bukannya menjatuhkan orang lain. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu jika perubahan itu hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka perubahan itu tidak akan terjadi di dalam hidup kami. Tetapi jikalau Engkau berkenan, jikalau Engkau memberikan kuasa, jikalau Engkau yang menuntun setiap diri kami,
maka kami akan menjalani atau memiliki transformasi kehidupan itu. Dan menjadi mungkin untuk kami boleh menjalankan kesalehan sejati itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau membawa doa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kita. Supaya kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah ibadah kita selama ini sudah menjadi ibadah yang berkenan pada Tuhan. Kita bersuka cita karena kita mengingat cinta kasih Tuhan melalui perjamuan kudus yang telah kita sama-sama nikmati. Terus memperkatakan iman kita kepada dunia. Supaya setiap orang semakin kenal Kristus. Itu juga yang Tuhan inginkan dari kita. Mari saat ini kita akan mengaku iman percaya kita. Saya mengundang jemaat Tuhan semua untuk berdiri. Sama-sama kita katakan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi kami ingin menyampaikan salam kasih untuk kita semua. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Semuanya sehat? Mari pastikan di kiri, kanan, depan, belakang Bapak Ibu juga sehat semua, teman-teman di sebelah kiri kanannya. Silakan memberikan salam, namaste juga untuk satu dengan yang lain. Boleh sekalian ngecek ya, ada wajah baru enggak di dekat Bapak Ibu? Jika ada yang baru pertama kali hadir di gereja saat ini, kami persilahkan untuk bisa berdiri supaya kita lebih kenal. Kalau ada Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tidak ada ya? Semuanya jemaat yang setia. Ada, oh iya. Mari kita berikan salam juga. Selamat bergabung bersama-sama pada ibadah saat ini Bapak. Ya, diharapkan waktu yang akan datang masih bisa sama-sama lagi kita bersekutu di GKKA Banjarmasin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin saya barusan teringat, kalau ada jemaat Tuhan yang mungkin Bapak Ibu yang biasanya bersama-sama di dekat Bapak Ibu duduknya, saat ini mungkin Bapak Ibu nggak lihat, sudah 2 minggu, sudah 3 minggu, yuk nanti pulang boleh ya coba dihubungi, coba dicari tahu kenapa nggak hadir. Mungkin mereka sedang ada hal-hal lain yang mungkin perlu bantuan kita. Tapi mari kita mempraktekkan kasih seperti firman Tuhan yang sudah kita sampaikan. Mari perhatikan satu dengan yang lain. Ya. Dan juga kita mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kembali memberi persembahan. Dan ada persembahan persepuluhan juga. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perpuluhannya, nanti ketika memberi khususnya untuk yang akan mentransfer, boleh tambahkan nilai Rp10 di 2 digit terakhir dari persembahan yang akan diberikan. Silahkan memberi secara transfer melalui BCA atau Danamon, ada barcode-nya, QR code-nya di bangku Bapak Ibu masing-masing. Silahkan juga memberikannya bagi Bapak Ibu yang memberikan secara fisik uangnya, ada amplop yang tersedia, nanti waktu pulang di pintu keluar ada kotak persembahan, silahkan dimasukkan amplop persembahannya. Satu bagian firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan.
Bapak Ibu, ini waktu untuk memberi. Setiap waktu yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah waktu-waktu yang berharga. Mari pakai waktu anugerah dari Tuhan. Karena hidup kita singkat. Isilah hidup yang singkat dengan segala hal yang memuliakan nama Tuhan. Mari memberi dengan sukacita. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidup singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu. Hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu. Hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari bagi kita semuanya sudah selesai memberi persembahan, kita berdiri ya. Hanya diri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Lagu ini mengingatkan apa yang kita kerjakan di dalam waktu yang Tuhan berikan. Biarlah itu semua bernilai kekal dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang berharga bagi kami saat ini. Ketika kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami bisa mengingat kebaikan Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, ini untuk pekerjaan Tuhan. Kami membutuhkan hikmat Tuhan, khususnya Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini. Kami juga rindu Tuhan terus memberkati kami. Telah begitu banyak apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Telah begitu banyak dan tidak bisa kami hitung. Dan biarlah itu juga menolong kami untuk semakin setia memberi bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan saat ini juga kami mau terus menaikkan doa kami. Karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan harapan kami. Kami berdoa setiap kami, khususnya para penata layan yang boleh diberikan kesempatan melayani di gereja ini Tuhan. Juga untuk setiap aktivis di gereja kami. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang rindu melayani, sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan kiranya terus menolong, memberkati, melayakkan kami, supaya pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terus memurnikan motivasi kami di dalam melayani, supaya pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan kami berdampak dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk melakukan bagian kami ini Tuhan. Kami juga rindu untuk setiap keluarga kami, anggota keluarga,
keluarga besar kami, kerabat, teman-teman kami yang sampai saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan. Supaya melalui kasih yang kami praktekkan dalam kehidupan kami, mereka pun rindu untuk kenal Tuhan. Mereka pun mau untuk kami ajak untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan tolong kami semuanya. Kami punya beban bagi keluarga kami yang terhilang, yang sudah tinggalkan Tuhan. Pakailah kami di dalam waktu-waktu yang terbatas ini Tuhan. Untuk kami bisa juga mengajak mereka kembali merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya terus tolong. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur untuk Ibu Kuan Ai, Bapak Goliat Sitorus, Bapak Muhajan Tinus, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Tapi saat ini mereka juga ada dalam kelemahan tubuh. Belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan nyatakan bagi mereka. Berikan mereka kesempatan untuk kembali bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui kesehatan yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Berikan juga keluarga yang merawat kesempatan untuk bisa mempraktekkan kasih kepada anggota keluarga yang sedang sakit. Berikan mereka sukacita yang melampaui akal pikiran mereka. Untuk bisa mereka terus merawat dengan penuh kasih di dalam waktu yang terbatas yang Tuhan berikan untuk mereka bisa mengasihi anggota keluarga yang sakit. Kami terus berdoa Tuhan, supaya kebaikan Tuhan juga bisa kami nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami juga. Yang mungkin mereka juga butuh pertolongan. Dalam hal apapun pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang boleh kembali diberikan pertambahan usia. Baik usia dalam kelahiran maupun juga dalam pernikahan. Tuhan kiranya terus memberkati Saudara Jessica, Saudari Febita Dea, Bapak Sukma, Ibu Natalia Lingga, Ibu Monica Laurencia, Ibu Sofia Dismail, dan juga mungkin Bapak Ibu lain yang berulang tahun juga dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan, ajarlah mereka untuk terus melihat kebaikan Tuhan di dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah percayakan. Dan biarlah ucapan syukur itu nyata melalui kehidupan yang semakin hari semakin serupa Kristus. Tuhan memberkati rumah tangga yang ada, yang rindu untuk terus ada Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati rumah tangga keluarga Bapak Suhendri dan Ibu Medayana. Juga keluarga Bapak Rudi F. Bram dan Ibu Lisna. Serta keluarga kami semuanya juga. Tuhan, kami mau bersyukur bukan karena kekuatan kami masih dapat berdiri tegak di tengah banyaknya pergumulan tiap-tiap keluarga. Tapi semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami adalah bagian dari bangsa kami Indonesia. Kami rindu untuk keamanan. Kami rindu untuk ekonomi bangsa kami. Kami rindu untuk masalah sosial, masalah hukum, dan juga begitu banyak hal yang masih menjadi PR bagi bangsa ini secara khusus. Tuhan, lawat bangsa kami, tolong bangsa kami. Karena kesejahteraannya juga adalah kesejahteraan kami juga. Kami terus mengingat Tuhan dalam waktu-waktu ini tahun-tahun politik di mana banyak para pemimpin yang juga mempersiapkan banyak hal untuk pesta demokrasi. Kiranya hikmat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya takut akan Tuhan terus menjadi bagian mereka, khususnya anak-anak Tuhan yang saat ini juga rindu untuk ambil bagian di dalam pesta demokrasi. Tuhan menolong supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati Bapak pemimpin negara kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati para pemimpin kami di daerah kami masing-masing, juga di Banjarmasin. Terima kasih Tuhan untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap kerinduan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan, berharap pertolongan Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini. Apapun Tuhan, apapun. Allah kami maha kuasa dan akan menjawabnya dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri seluruh rangkaian doa kami saat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah yang sejati atau kesalehan yang sejati bukanlah ibadah yang berakhir di gedung gereja, tapi ibadah yang berakhir di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan kita akan melanjutkan ibadah kita melalui kehidupan kita tiap-tiap hari. Biarlah setiap ibadah yang nyata menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan jemaat mengambil waktu untuk kembali bersaat teduh. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Diaken Duni. Persilahkan. Ya, shalom kepada Bapak dan Ibu sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami dari gereja akan menyampaikan beberapa informasi kepada Bapak dan Ibu. Mohon Bapak Ibu bisa meluangkan sedikit waktunya dan menyimak informasi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang poin pertama dari bidang ibadah akan mengadakan kegiatan yaitu seminar ibadah dengan tema flow atau ibadah yang mengalir yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Lucky Samuel. Jadi Bapak Ibu dapat belajar di sini ya lebih banyak mengenai ibadah kontemporer yang sampai saat ini kita laksanakan di gereja kita. Harapannya Bapak Ibu dapat mendukung kegiatan ini dan boleh bersama-sama hadir pada hari Sabtu nanti. Yang kedua, dari Komisi Anak Hosana ada sedikit video yang akan ditampilkan, dapat Bapak Ibu saksikan.
sekalian, dari Komisi Anak Hosana pada saat ini dari Komisi Anak Hosana sedang melakukan sedikit pembenahan khususnya untuk di ruang kelas lantai 3 untuk anak-anak kita yang ada di Komisi Anak, di mana dari Komisi Anak itu sedang seperti tadi disampaikan, dokumentasikan, itu membuat lemari dan beberapa peralatan yang ada di dalam masing-masing kelas. Pada saat ini Komisi Anak Hosana membutuhkan dukungan doa dan dukungan dari jemaat untuk memperlengkapi seluruh inventaris yang dipergunakan untuk anak-anak sekolah minggu. Harapannya Bapak Ibu dapat menolong dan membantu Komisi Anak Hosana dengan memberikan sedikit persembahan yang ada tertera di warta yang Bapak Ibu pegang. Saat ini Komisi Anak Hosana masih ada sedikit kekurangan dengan total dana 9.400.000. Semoga Tuhan membantu dalam memperlengkapi segala sesuatunya sehingga seluruh proyek untuk inventaris ini dapat diselesaikan tepat dengan waktunya. Lalu untuk kuartal selanjutnya untuk Komisi Wanita diharapkan kepada Bapak khususnya ibu-ibu wanita yang berada di ibadah 2 pada pagi hari ini untuk dapat bersama-sama bergabung dalam Komisi Wanita yang akan nanti dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 4 sore dengan tema Esther, Ratu yang Berani dan Bijaksana, dengan pembicara saya Heri Ciu ya yang akan nanti membawakan firman di Komisi Wanita. Harapannya ibu-ibu sekalian boleh bersama-sama mendukung dan bergabung dalam Komisi Wanita. Dan warta yang terakhir dari Komisi Suami Istri, jadi diundang juga kepada Bapak dan Ibu khususnya yang sudah berkeluarga untuk dapat boleh bergabung bersama-sama bersekutu dan beribadah pada Komisi Suami Istri Agape dengan tema Cinta 24 Karat yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 7:30 malam bertempat di lantai 1 ya gereja dengan pembicara dari Pendeta Luki Samuel dari GKI Jakarta. Demikian warta yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian sudah boleh berhadir dalam ibadah pagi pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.